Berarti variabel tergantinya adalah kepuasan kerja. Jadi apakah WLB memiliki hubungan terhadap kepuasan kerja, gitu ya? Oke. Dapat berapa responden? 50, lumayan. Dari satu tempat atau banyak tempat? Banyak tempat. Bukan bebas ya? Oke. Demografi respondennya kamu mau tanya ini ya? Usia, jenis kelamin. Oke, baik. Baris 1 dihapus dulu. Bukan. Inisial. Baris 1. Klik yang 1. Klik 1 di sini. Nah, itu kamu dilihat dulu. Karena kan kamu udah punya header di atas. Jadi teman-teman kalau kalian pakai SPSS, yang kalian mulai copy adalah data, langsung datanya aja gitu ya. Langsung datanya aja. Nah, kemudian kita ada nama, sebetulnya nama itu nggak ditambah-tambahin ya. Jadi nggak ada nama juga nggak apa-apa. Soalnya kan nanti ada angkanya juga nih. Ada angka di sebelah sini. Kemudian kalau usia mau kalian otak-atik, berarti di sini tahunnya kalian jelaskan. Tahunnya dihilangkan. Begitu. Tapi kalau nggak mau kalian otak-atik, dalam artian ini cuma mau kalian yaudah tahu aja gitu ya. Jadi kita akan langsung lihat ke datanya. Nah, semuanya tolong dikecilin dulu. Ya itu kita. Yaudah terusin. Bagi permennya dong bang. Baik. Bagi permennya deh bang. Dirusak. Kelot ya. Thank you. Makan apa ya nanti ya lapar. Soto. Oke, teman-teman. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tahu nilai total dari masing-masing variabel. Begitu ya. Jadi di sini teman-teman pertama-tama cari Y total dan X totalnya dulu. Ya, caranya pakai compute variabel. Misal target variabelnya kita tulis X total gitu ya, atau X tot terserah kalian lah. Tolong pikirannya jangan macam-macam ya. Dengarnya langsung ketawa tuh masih macam-macam pikirannya. Ya, ya saya. X total, oke. X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya. Emang rada capek teman-teman. Makanya untuk sampai tahap ini biasanya saya masih kerjanya di Excel. Sampai tahap ini biasanya saya kerjanya masih di Excel teman-teman. Biasanya kalau saya mau tahu total per aspek itu juga saya masih kerjanya di Excel. Jadi kata-kata aspek 1, aspek 2, aspek 3 itu juga ada totalnya. Nah ini terserah kalian nih mau ada total aspek atau enggak. Kalau enggak kalian analisis ya nggak apa-apa. Oke. Nah langsung ada nih total di sini. Lakukan yang sama dengan Y total. Caranya transform compute variable. Nah masukin aja semuanya. Masukin semua yang mau kamu hitung. Rame ya. Bayangkan kalau itemnya ada 40. Berbeda. Padahal ya, ini bisa diketik. Oh iya? Bisa. Oh iya. Bisa. Jadi kalau kalian malas klik gitu, ketik aja. Enaknya itu kalau ada X, Y kan kalian tinggal tulis satu huruf aja. Yang menyebabkan itu kalau misalnya X, Y-nya tuh kalian masih pakai nama aspek atau nama variabel. Kayak gitu. Oke, sudah? Baik. Nah, teman-teman, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Analyze. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah
menguji validitas dan reliabilitas. Oke, kita pakai untuk itu kita akan menggunakan yang namanya corrected item total ya. Ini harusnya kan sudah dapat di metode pengambilan data kuantitatif pengelolaan data. Ya, kan? Semester ini ya? Semester 2. Berarti semester lalu. Berarti harusnya masih ingat kan? Dosennya siapa? Bagus. Oke, saya panggil Pak Bagus ke sini. Oke. Oke, kita pakai analyze. Kemudian kita akan menggunakan Correlate. apa namanya ya? Scale, reliability analysis. Oke, masukin totalnya aja. Sorry. Masukin semuanya kecuali yang total. Nah, tapi di sini sebaiknya sih diurutin X sendiri. Soal ini kan pertama kita mau satu-satu nih, satu per variabel kan. Berarti X-nya dulu baru Y-nya. Nah, ini kita masukin X-nya dulu. Apa namanya? Oke, statistik. Nggak usah. X-nya dulu aja. Kita lihat statistik. Deskriptifnya item if equivalent means continue. Oke. Delapan lumayan. Oke, baik. Nah, teman-teman, pertama kita scroll ke atas dulu. Mbak. Oke, terusan. Bawa dikit. Oke, pertama reliability statistik. Apa yang kita lihat? Yang kurang dari 8. Yang ini atau yang ini? Yang ini. Yang ini ya. Ini apa ini? Yang ini. Lomba alpha atau standardized item? Alpha atau standar? Standar. Naya. Standar. Pakai yang lomba alpha aja. Nah, Pakai yang lomba alpha aja. Oke, kalau lomba alpha, apa yang kita lihat? Naya. Yang disebut reliable itu kalau seperti apa? Di atas? Oke, teman-teman, reliabilitas itu angkanya dari berapa sampai berapa? Reliabilitas angkanya dari berapa sampai berapa? Koefisiennya 7 sampai 9 guys. 7 sampai 9, hampir. 6 sampai 10, hampir. 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 1 sampai 10. Ayo tebak aja teman-teman. Dari berapa sampai berapa? 0 sampai 1, betul. Dari 0 sampai 1. Kalau nilai reliabilitasnya 1, artinya itu reliable banget. Gitu ya. Oke, reliable banget. Kalau 0 berarti amat sangat tidak reliable sekali. Begitu. Meskipun karena kita menguji manusia, kita nggak akan pernah ketemu yang reliabilitasnya 0 dan 1. Jadi kita bisa menerima semua angka reliabilitas kalau mereka di atas 0,6. Gitu ya. Di atas 0,6 bisa kita terima. 0,8 ini bagus. Artinya dia reliable. Gitu ya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, item total statistik. Kolom mana yang kita lihat untuk menentukan itemnya valid atau enggak? Silakan. Kolom mana yang kita lihat untuk menentukan dia valid atau enggak? Kanan. Yang Paling kanan. kanan. Dua dari kanan. 3. Nah, yang tengah. Nah, yang ini? Ya. Nah, yang ini? Ya. Ini? Ya. Oke, yang ini angkanya harus berapa? Lebih dari 0,3. Di atas 0,3. Ya. Yakin? Yakin. Kunci? Kunci. Sebetulnya tergantung teman-teman. 0,3 itu boleh kamu pakai kalau misalnya subjektif sedikit. Gitu ya. 50 responnya, jadi kalau kita pakai tabel R, berarti kan kita akan ketemu kurang lebih cutting point-nya itu sekitar 0,4 teman-teman. Nah, kalau cutting point-nya 0,4 di sini akan ada satu item yang terhapus.
gitu ya. Makanya kalau misalnya responden kalian cuma sedikit, lebih baik pakai 0,3 gitu ya. Ini katanya Azwar, bukan kata saya, katanya Prof. Azwar, dosen saya dulu. Ambil yang 0,3. Dengan demikian kalian bisa ambil semua yang di atas 0,3, bisa ditarik kesimpulan itemnya valid. Itemnya valid, gitu ya. Itemnya valid untuk kalian gunakan, dan item ini bisa digunakan untuk mengukur X-nya apa? WLB, begitu ya. Mana? Tiga. Kepuasan, kesimpulan kepuasan, kesimpulan keterlibatan, kesimpulan. Berarti satu item dua, satu aspek dua. Nah, sekarang lakukan hal yang sama dengan variabel selanjutnya. Langsung aja ke analyze. Nah, sekarang kita lihat yang Y. Baik, mari kita lihat dengan cara membaca yang sama kita bisa menyebut tambah alfanya berapa? 0,8. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, market item total transaction. Ada yang gugur apa enggak? Ada. Yang mana? Atas. Y1. Y1 gugur? Oke, kita hilangkan Y1. Jadi, teman-teman untuk perhitungan selanjutnya yang kita pakai hanya Y2. Ambil aja di tas om. Gitu ya, semua perhitungan yang mengandung Y1 kita tidak pakai. Y1 tidak kita gunakan untuk perhitungan. Gitu. Nah, teman-teman, di sini perhatikan bahwa ada berbagai macam pendapat terkait corrected item total ini. Ada yang menyebutkan bahwa kamu cukup melakukan itu sekali. Oke, kamu cukup melakukan itu sekali. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini harus dilakukan sampai semuanya valid. Begitu. Kalau saya sih untuk tugas kali ini cukup lakukan sekali. Cukup lakukan sekali. Karena ada kemungkinan saat ini kamu uji lagi, nanti ada lagi yang gugur. Nah, karena kalian respondennya cuma sedikit dan itemnya nggak banyak, semakin banyak yang gugur, yang rugi kalian. Gitu ya. Nah, karena ini kalian masih dalam rangka belajar, saya akan menggunakan ya ini cuma sekali putaran aja. Sekali uji coba aja. Begitu ya teman-teman. Kita sudah tahu bahwa skalanya yang kalian gunakan itu valid dan reliable. Jadi congratulations buat kelompok yang di depan. Ya. Jadi teman-teman, ini Y totalnya berarti harus kamu hilangkan dari Y1 harus hilangkan dari Y total. Coba Y1 bisa kita pakai ya. Oke, buat ulang aja. Oke, transform. Nah, Y1 dia tinggal dihilangkan. Stop ya. Baik. Nah, coba kita lihat, kita bandingin antara yang lama dengan yang baru. Lumayan. Beda. Baik. X-stopnya diganti dulu ininya, pengukurannya. Pondok kopi. Oke. Baik teman-teman, sekarang apa yang harus kita lakukan berikutnya? Korelasi. Sebelum korelasi pakai apa dulu? Kita harus apa dulu? Dibagi dua gitu. Apa? Cari belahan. Pikir sih kalau saya. Belahan apa? Dengan satu bulan dua. Itu buat apa? Nah, kalau masalahnya benar itu kalau misalkan variabel cuma satu. Paling variabelnya kan dua. Sebentar, ini belahan namanya uji asumsi. Jadi kan kita selalu berasumsi gitu ya. Nah, dalam statistik
uji korelasi itu harus memenuhi asumsi tertentu, teman-teman. Oke, jadi kita akan menggunakan analisis product moment person kalau misalnya data itu normal dan linear. Oke, jadi ini adalah dua uji asumsi yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji linearitas. Catat aja guys, catat aja. Ini kalau dihafalin kalian mungkin nggak hafal. Bisa tahu. Oke, jadi ini namanya uji asumsi. Namanya uji asumsi. Yang pertama normalitas, yang kedua linearitas. Apa? Parametrik, betul. Nah, pertama-tama teman-teman kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Untuk itu kita akan analyze non parametric test, legacy. Kemudian kita ke one sample KS. Ini yang teman-teman one sample KS. KS singkatan dari Kolmogorov Smirnov. Baik, di sini kita akan menggunakan yang total aja. Jadi Y total dan X total. YTTA yang total aja. Betul. Tolong dicetak kembali. Pakai laptop. Coba pakai kita lihat opsinya dulu. Jangan pakai laptop, saya laptopnya. Pakai kursi aja. Nah, Saya kursinya. pakai scaffolding di luar gimana? Oke, kita lihat opsinya dulu. Option. Oke, itu udah cukup. Continue. Oke, kita langsung klik. Oke. Siapa yang ngerti apa yang kalian lihat? Yang dilihat itu Kalian ngerti nggak apa yang kalian lihat? Enggak. Oke. Kalau menurut saya sih ini harusnya akan kalian pelajari semester depan. Jadi saya nggak usah ngajarin ya. Maksudnya apa yang kalian lihat dan apa filosofinya begitu ya? Itu silakan kalian pelajari semester depan, bukan di sini ya. Tapi yang jelas yang kalian lihat itu adalah ini tes statistik. Oke. Dan asimsiknya, asimsik. Yang paling bawah ini asimsik. Jadi di sini 0,009 dan 0,200. Teman-teman, untuk mengetahui sebuah variabel itu persebaran datanya normal atau enggak, kita butuh melihat yang paling bawah ini angkanya di atas 0,05. Di atas 0,05. Kalau itu di atas 0,05 artinya normal. Tapi kalau di bawah 0,05 artinya tidak normal. Oke? Saya ulangi. Kita lihat yang asimsiknya. Kalau misalnya dia di atas 0,05 maka variabel tersebut normal. Tapi kalau di bawah 0,05 variabel tersebut tidak normal. Begitu ya? Jadi coba kita satu-satu. Variabel X normal atau tidak? ya. Sebentar, satu-satu. Ini di atas atau di bawah 0,05? Bawah. Tolong di-share tips. Normalitas itu cuma begini guys. Person. Sorry, masih ada satu uji asumsi lagi. Tapi kalau misalnya itu normal, dua-duanya normal dan linear, gunakan person product moment. Tapi kalau ada yang tidak normal atau tidak linear, gunakan Spearman. Betul. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke uji asumsi yang kedua. Sebetulnya linearitas tuh nggak usah dikerjain, nggak apa-apa sih. Kan ini udah nggak normal ya. Dengan kata lain mau nggak mau harus pakai 20 menit, Spearman ya. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Kita latihan sekalian pakai uji linearitas. Caranya analyze. Sebentar, saya buka. Kayaknya compare means deh. Compare means. Nah, oke. Terus kita ke Lihat kamu tampil mana ya?
Live TikTok sekalian ini ya. Besok aku live tapi kamu nonton ngasih ini koin. Oke guys, jadi kita compare means terus yang means. Oke, compare means thank you. Setelah itu yang kita lihat adalah yang tabel ini nih, ANOVA Ateto. Oke, ANOVA Ateto. Menurut kalian apa yang harus kita lihat? Linearity, oke, karena namanya juga tes linear ya, uji linearitas ya. Linearity kita lihat, terus ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, apa yang kita lihat? Kolom 5, sig, setuju? Sigma. Kalau sebenarnya Pukul Davina tolong pukul Davina pukul dia tolong. kalau ada yang buka jendela di sana, terus ada yang gotong di sana ya. Davina tolong pukul. Oke teman-teman, kita lihat sebetulnya ada beberapa pendapat sih, tapi kita akan lihat yang linearity aja. Lihat yang linearity, kalau dia signifikan berarti dia linear. Signifikan itu berarti di bawah 0,05. Oke, di bawah 0,05 artinya dia linear. Paham? Di bawah 0,05. Di bawah 0,05. Kalau normalitas kita lihat yang di atas 0,05, tapi linearitas kita lihat di bawah 0,05. Begitu ya? Sampai sini dong? Paham? Jadi kita bisa ambil kesimpulan data ini linear. Oke, antara variabel A dengan variabel B dua-duanya linear. Tapi yang boleh buat karena satu variabel tidak normal, berarti kita nggak bisa pakai Pearson. Jadi kita akan menggunakan Spearman rule. Caranya analyze. Pakai itu nggak? Salah. Analyze coordinate bivariate. Nah, masuk aja dulu-duanya. Top. Ya, yang total, yang top. Oke, option. Means and standard deviation. Continue. Nah, teman-teman, ini tadi karena ada yang tidak normal, berarti kita akan menggunakan Spearman. Metrik Spearman. Ya, ini buat kalian lagi yang juga pakai Pearson juga boleh. Jadi kalau ternyata normal dan linear, berarti kita akan menggunakan yang Pearson. Tapi teman-teman gini, sebetulnya antara Pearson dengan Spearman itu hasilnya nggak jauh. Begitu ya. Kita lihat dulu. Nah, yang kita lihat adalah ya atasnya. Oke, teman-teman. Kalau namanya correlation berarti ini Pearson ya, di Pearson. Nah, kalau Spearman kita lihat ya bawahnya ada tulisannya non-parametric correlation. Oke, jadi Spearman itu ada non-parametric correlation ya, ada non-parametricnya. Kalau correlation doang berarti itu Pearson. Oke, teman-teman. Ya, itu Pearson. Scroll ke bawah. Set. Apa yang kita lihat di sini? Signifikansi. Yang mana yang kita lihat? Correlation coefficient. Correlation coefficient. Terus Ya, 0,530. ayo, apa yang kita lihat? Oke, ini simpel sebetulnya. Ini lebih simpel dari yang kalian bayangkan. Jadi di sini yang kita lihat adalah correlation coefficient X naught dengan Y naught. Berapa correlationnya? 0,5
5 juga. Menurut kalian bagus nggak korelasinya? Nggak tahu. Korelasi itu koefisiennya bergerak dari angka berapa sampai berapa teman-teman? Korelasi berapa? Min 1 sampai 1. Oke, min 1 sampai 1. Kalau dari min 1 sampai 0 artinya korelasinya negatif. Kalau dari 0 sampai 1 berarti korelasinya Positif. positif. Ini positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, teman-teman, ini 0,5 ya. 0,5 itu artinya di tengah-tengah. Menurut kalian bagus nggak? Karena ke kanan. Kalau ke kiri berarti signifikannya ya. Ingat signifikan harus lebih besar atau lebih kecil? Nah, dari 0,5. Besar apa kecil? Di atas apa di bawah 0,05? Di bawah. Jadi kalau signifikannya di bawah 0,05 artinya dia signifikan. Oke. Oke. Lebih lanjut sebetulnya dia di bawah 0,01 berarti bukan cuma signifikan tapi sangat signifikan. Gitu ya. Jadi dengan ini untuk kelompok yang di depan ini kesimpulan yang bisa kamu dapat adalah hipotesis diterima, yaitu ada hubungan yang sangat positif yang sangat signifikan antara PLB dengan kekuasaan teknologi.